Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang tugas-tugas yang Anda buat itu, di mana Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab dalam mensurvei atau observasi dalam keluarga Anda. Yang sebenarnya tugas itu bukan utamanya hubungan suami istri atau beradik kakak yang diutamakan, tetapi bagaimana hubungan sosial itu yang diutamakan. Apabila kita berbicara tentang hubungan sosial antara dalam satu keluarga, sebenarnya di dalam mata kuliah sosiologi penekanannya itu lebih kepada sistem kekerabatan. Jadi sistem kekerabatan itu maksudnya di dalam kita melihat suatu kondisi keluarga, kita terlebih dahulu mengidentifikasikan sebenarnya dalam keluarga ini keluarga yang dari mana? Keluarga yang dari mana? Maksudnya tuh keluarga ini keluarga yang dia itu berpijak pada bumi yang mana? Jadi maksudnya kalau misalnya dia di Minangkabau, keluarga itu apakah dia memegang teguh sistem kekeluargaan dalam Minangkabau itu? Apabila kita membicarakan tentang sistem kekeluargaan itu, tentu yang terbayang oleh kita adalah bagaimana sih seorang ibu itu di Minangkabau itu sebagai peran istri itu seperti apa gitu. Tentu kita akan berbeda dengan sistem yang ada di Medan, di Jambi misalnya. Peran daripada perempuan itu di dalam rumah tangga itu seperti apa gitu. Jadi oleh karena itu yang dilihat itu adalah sistemnya sebenarnya. Sistemnya. Jadi istri di Minangkabau itu adalah limpapeh rumah gadang misalnya gitu. Kan seperti itu. Jadi bagaimana kalau misalnya Anda perlu ketahui di dalam sejarah kehidupan sistem kekeluargaan Minangkabau, perempuan itu ditinggikan, artinya begitu disanjung di dalam adat Minangkabau itu perempuan itu begitu disanjung. Kenapa? Dia memakai sistem yang pertama Anda jelaskan adalah sistem matrilineal. Keluarga yang akan Anda jelaskan ini adalah keluarga dalam hidup di Minangkabau, dia hidup di Palembang, dia hidup di Jambi, hidup di Riau. Dia menggunakan sistem patrilineal atau matrilineal. Kalau patrilineal itu sistem garis keturunan yang dilihat dari keturunan matrilineal itu keturunan garis ibu. Jadi yang mendapat artinya keutamaan di dalam adat itu ya kaum ibu gitu. Seperti di rumah gadang itu hidupnya dia perempuan yang diutamakan. Harta pusaka itu perempuan yang diutamakan. Seperti itu. Nah, bagaimana pula dengan di dalam rumah tangga? Kalau misalnya di dalam rumah tangga itu yang perempuan tuh limpapeh rumah gadang tuh dia menguasai rumahnya itu sendiri. Rumah itu di Minangkabau adalah rumah milik perempuan. Jadi oleh karena itu kalau kita tidak heran kalau melihat nama-nama yang dicantumkan di pelang-pelang nama dulu itu rumah Rasimah, rumah Siti Joriah seperti itu. Itu yang ditulis. Jadi makanya rumah gadang Siti Fatimah misalnya kan seperti itu. Kalau Anda pergi ke Bukit Tinggi atau Anda lewat di Siti Nyolawi ke Solo, Anda akan melihat nama-nama rumah adalah nama perempuan gitu. Itu yang pertama sekali yang harus Anda lihat. Kemudian sistem matrilineal di Minangkabau itu di dalam rumah tangga itu, dalam rumah itu sebenarnya yang punya rumah itu siapa? Apakah ayah Anda itu membangun rumah di tanah keluarga ibu Anda atau dia membeli sendiri? Itu yang diutamakan dulu. Jadi di sini tidak melihat kita kemesraan suami istrinya sebenarnya yang saya maksudkan seperti itu. Jadi mungkin kemarin Anda kurang paham atau mungkin ada bahasa-bahasa saya yang Anda tidak bisa memahaminya. Sebenarnya itu yang dimaksudkan. Kemudian di dalam di ranah perempuan tuh bagaimana? Bagaimana cara beradik kakak di Minangkabau, perempuan dengan perempuan, misalnya laki-laki dengan perempuan, bagaimana boleh berdekatan atau bagaimana. Jadi sebenarnya gaya-gaya hidup tradisional yang dianut oleh sistem dalam suatu kaum itu yang perlu diperhatikan. Itu yang Ibu lihat seperti itu. Ini rekaman-rekaman begini ini sedikit sekali ya, jadi saya agak susah menjelaskannya. Oleh karena itu saya nanti akan bantu Anda
menambahkan materi ini di dalam YouTube yang dulu pernah saya upload juga. Nanti saya uploadkan di e-learning, Anda lihat. Jadi ini rekaman satu dan satu lagi itu. Ini juga misalnya ke YouTube tidak bisa dimasukkan ke dalam tidak bisa saya masukkan ke WA gitu, mengirim ke WA atau ke e-learning juga tidak bisa. Jadi terpaksa saya upload di YouTube, nanti Anda melihatnya begitu. Ya, sekian saja. Nanti lanjutannya adalah yang di video di YouTube itu, nanti saya share ke Anda di e-learning. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.